warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pendidikan. Nah, mari kita membahas apa itu komunikasi terlebih dahulu. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin communicatio, komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunis adalah komuniko yang artinya berbagi. Dalam hal ini, yang berbagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Jadi, pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi, pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrat senantiasa terlihat dalam komunikasi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dan manusia juga tidak berkomunikasi akan sulit berkembang dan bertahan. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah sikap atau perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran ataupun pelatihan. Menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 20, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar atau suasana belajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya maupun masyarakat. Nah, jadi bahwa bisa disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan dari segala interaksi yang terhubung dengan semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode komunikasi, yaitu ada komunikasi memiliki 3 metode. Yang pertama informatif, yang kedua persuasif, dan yang ketiga yaitu komunikasi instruktif atau koersif. Yaitu komunikasi informatif adalah suatu teknik komunikasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media yang mendukung agar informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada si penerima. Dan yang kedua yaitu komunikasi persuasif, yaitu segala proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain bersedia menerima keyakinan atau melakukan suatu perbuatan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi instruktif atau koersif, yaitu penyampaian suatu pesan kepada seseorang ke orang lain dengan ancaman atau sanksi yang terhadap opini atau tingkah laku. Fungsi komunikasi pendidikan. Secara spesifiknya, komunikasi merupakan suatu ruh dari keberlangsungan dunia pendidikan, memiliki suatu fungsi terhadap peristiwa pendidikan itu sendiri. Fungsi suatu peristiwa komunikasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun ada fungsi yang lebih dominan. Nah, dari fungsi komunikasi ini, kita dapat menyampaikan pikiran atau perasaan, tidak terasing dari lingkungan, dan dapat mengajarkan atau memberikan pemberitahuan sesuatu untuk orang lain, dan kita dapat mengenal diri kita sendiri. Dan ada juga fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama fungsi komunikasi sosial. Fungsi ini yaitu merupakan satu sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari tekanan antara orang lain melalui komunikasi yang menghibur dan juga memupuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut untuk menyampaikan suatu perasaan-perasaan yang emosi, maka perasaan tersebut
dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Fungsi ini digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu dan sebagai salah satu unsur di alam semesta. Dan terakhir yaitu fungsi komunikasi instrumen. Komunikasi ini mempunyai tujuan yang umum, yaitu dengan menginformasikan, mengajar, mendorong, dan juga mengubah sikap atau keyakinan dan mengubah perilaku yang bersifat persuasif agar pendengarnya mempercayai fakta atau informasi yang akurat yang disampaikan layak diketahui. Dari yang sudah dijelaskan dari beberapa fungsi komunikasi pendidikan yang sudah saya jelaskan, ada juga hambatan-hambatan di dalam proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam suatu proses komunikasi, yaitu faktor hambatan tersebut dari faktor eksternal maupun eksternal. Hambatan dari faktor eksternal yang berasal dari diri penerima pesan atau si penerima pesan, yaitu berupa yang pertama hambatan dari psikologis. Hambatan ini meliputi dari minat, sikap, pendapat, kepercayaan, dan juga pengetahuan. Pembelajaran yang senang terhadap mata pelajaran, topik, serta pengajar tentu lain belajarnya dibandingkan dengan pembelajar yang benci atau tidak menyukai dari semua pembelajaran itu. Dan yang kedua yaitu hambatan dari fisik. Hambatan ini meliputi dari kelelahan, sakit, keterbatasan daya indera, dan ataupun cacat tubuh. Seorang pengajar perlu untuk tidak memaksakan pesan yang disampaikan harus diterima dengan cepat oleh si pembelajar. Maka dengan ini, guru harus perlu melihat kondisi di kelas tentang hal-hal yang dapat menghambat dalam suatu proses penerimaan pesan dari seorang guru. Selanjutnya dari faktor eksternal, yaitu merupakan hambatan yang berasal dari pembelajar, yaitu hambatan tersebut dapat dilihat dari hambatan budaya. Hambatan ini yang meliputi dari membedakan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan. Pembedaan adat istiadat, norma sosial, dan kepercayaan kadang-kadang dapat menjadi sumber salah paham. Dan yang kedua yaitu hambatan dari lingkungan. Yaitu hambatan dari lingkungan ini yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Proses pembelajaran di tempat yang tenang, sejuk, dan nyaman tentu akan berbeda dengan hasil jika dibandingkan proses yang dilakukan di kelas yang bising maupun panas. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dari penjelasan saya tentang materi komunikasi pendidikan. Apabila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan kepada si pendengar, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.